Dengar, Pak. Oke, terima kasih nih Pak Gregorius ya, benar ya Pak ya? Bram aja, Pak. Bram. Pak Bram. Ya, Oke, Pak Bram. ya. Oke, terima kasih Pak Bram. Oke, tadi sudah dikenalkan sedikit nih nama saya oleh Pak Bram nih. Tapi sebelum itu, saya mau menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu guru dan teman-teman semuanya di sini. Selamat pagi semuanya. Walaupun sudah jam 11 ya, saya tetap Selamat pagi. melihatnya atau mengucapkannya selalu selamat pagi. Mau siang, mau malam, pokoknya saya mengucapkannya selamat pagi deh, karena biar semangatnya tetap semangat pagi nih teman-teman. Gitu. Oke, di sini PPT saya sudah terlihat ya teman-teman. Sudah. Oke ya. Oke, mungkin di sini teman-teman masih ada yang belum mengenal tentang Unika Segio Pranoto Semarang atau Unika Segio Pranata Semarang nih. Nah, ini akan saya jelaskan nih. Apa sih Unika Segio Pranoto Semarang? Di mana sih letaknya gitu ya? Nah, tapi sebelum itu kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang malah biasanya ditinggal gitu ya. Ditinggal waktu sayang-sayangnya. Nah, perkenalkan teman-teman, nama saya Michael Rudi. Ya. Saya merupakan tim promosi dari Unika Sugio Pranoto Semarang. Nah, karena perjumpaan pada kita pagi hari ini atau siang hari ini hanya kurang lebih 45 menit. Nah, nanti kalau misal setelah sesi ini berakhir, teman-teman masih memiliki pertanyaan, terus, aduh Kak, biaya studi di Unika itu berapa? Terus biaya tempat tinggal di Semarang itu kisaran berapa sih Kak? Nah, itu silakan nanti teman-teman menanyakan melalui WhatsApp saya nih. Gitu ya. Bebas banget teman-teman mau tanya apa seputar Unika silakan ke terus eh, mungkin biaya hidup di Semarang berapa silakan. Nah, tapi yang nggak boleh Kak minta pulsa. Nah, itu jangan ya. Nanti saya bingung jawabnya bagaimana nih. Oke, teman-teman. Nah, ini teman-teman gambaran tentang Unika zaman dahulu nih. Nah, ini kita tuh berdiri sejak tahun 1982. Nah, ini kalau teman-teman lihat itu gambarnya masih berupa bangunan kecil saja ya. Nah, tetapi sekarang di tahun 2021, wah ini sudah berubah sekali teman-teman. Ini kampus pertama kita, ini berada di lokasinya di Bendan Dhuwur. Kita memiliki 7 gedung utama yang berdiri seluas 10 hektar, teman-teman. Ini kampus pertama kita nih. Nggak sampai di sini, kita juga memiliki kampus kedua. Dan kebetulan nih kemarin di bulan Juli di tahun 2021 nih, ini barusan diresmikan. Dan nanti ke depannya ini kampus kedua ini akan digunakan untuk Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas Kedokteran. Nah, siapa nih yang pengen jadi seorang dokter atau pengen masuk ke Fakultas Teknologi Pertanian, nanti pasti akan menempati kampus kedua yang baru nih. Gitu, yang pasti Instagramable banget nih. Jadi kalau suka banget, suka yang foto-foto, silakan nih. Nanti masuk di kampus kedua kita, tepatnya di Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas Kedokteran. Nah, sedikit bocoran. Nanti di awal tahun 2022, di belakang gedung ini, itu juga akan dibangun rumah sakit Yayasan Sanjoyo, teman-teman. Jadi, teman-teman yang nanti masuk di Fakultas Kedokteran, dan harapannya nanti waktu koas ya, nggak perlu repot-repot lagi nih, cari rumah sakit, gitu. Itu sedikit bocoran ya, khusus untuk SMA Santo Bernardus Pekalongan ya. Oke nih, selanjutnya nih. Nah, ini teman-teman dari Pekalongan ya. Saya kasih alasan nih, kenapa kok teman-teman ini harus kuliah di Kota Semarang. Ini tadi malam saya sudah lembur nih teman-teman, sampai jam 5 pagi tadi nih. Enggak ya, bercanda. Ini saya kasih alasan nih, kenapa kok teman-teman ini eh, kuliah aja nih di Kota Semarang gitu ya. Biar saya kasih gambaran. Yang pertama nih, yang kalau di Kota Semarang aman, nyaman, dan tenang nih. Pasti ya, jarang sekali ada yang namanya demo di Kota Semarang. Pendidikannya bermutu, salah satunya Unikas Geopranoto Semarang nih, gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu orang tua atau mungkin Bapak Ibu guru di sini yang ingin menyekolahkan anaknya yang di tempat kualitas pendidikan yang bermutu, silakan nanti mendaftar di Unika. Nanti akan saya kasih tahu nih, kenapa kok pendidikan di Unika ini sangat bermutu nih. Yang ketiga, face value for money. Nah, saya mau tanya dulu deh, sama di sini ada yang namanya Kak Jennifer. Nah, nih. Halo Kak Jennifer.
Kalau biaya hidup di Pekalongan berapa nih, Kak? Contoh makan aja deh. Sekali makan berapa sih kisarannya? Kalau di Kota Pekalongan, Mbak Kak Jennifer nih mungkin lagi tidur siang nih. Oke ya, mungkin dulu kalau saya pernah jalan-jalan ke Kota Pekalongan ini untuk biaya makan kurang lebih di harga 20 ribuan ya. Nah, tetapi kalau di Kota Semarang nih, tepatnya di sekitar kampus Unika, teman-teman cukup mengeluarkan 10.000 rupiah itu sudah bisa makan nasi, ayam, es teh. Nasinya bisa tambah. Wah, ini cocok banget buat cowok-cowok ya yang makannya banyak. Nah, ini cocok banget nih di sekitar kampus Unika, murah-murah teman-teman masakannya ya. Jadi ya 10.000 teman-teman sudah bisa makan kenyang sekali. Dapat ayam pula ya. Yang keempat, mudah dijangkau nih. Nah, pasti teman-teman sudah nggak asing lah ya ke kota Semarang. Terus pasti aksesnya kalau nggak melewati jalan tol atau Pantura itu ya, teman-teman juga bisa eh, menggunakan transportasi kereta api gitu. Jadi transportasi kereta api juga gampang nih. Dari Unika ke stasiun itu juga dekat, kurang lebih hanya ya 15 menit, 20 menit lah kalau macet 20 menit itu. Gitu. Nah, tapi jarang sekali macet kalau di Semarang karena eh, apa ya? Bukan seperti Semarang ini unik, teman-teman. Nggak kayak ibu kota yang lainnya seperti Jakarta atau Surabaya. Walaupun Semarang ini ibu kota, tapi eh, jarang sekali macet gitu ya. Suasananya juga metropolitan nih. Nah, ini teman-teman juga dari Pekalongan. Terus ada juga kekhawatiran orang tua. Aduh, nanti kalau di Semarang bagaimana nih tempat tinggalnya gitu ya. Nah, nggak perlu khawatir. Khusus untuk yang perempuan, teman-teman bisa menempati asrama atau dormitorinya Unika nih. Tapi ini nggak wajib, bebas sesuai pilihan teman-teman masing-masing gitu ya. Kalau yang cowok-cowok nih, mohon maaf nggak bisa ke asrama, tetapi teman-teman yang cowok ini bisa memilih tempat kos yang ada di sekitaran kampus Unika. Sama nih, tapi saya juga sudah lembur buat teman-teman semuanya, merangkumkan semuanya informasi sekitar kampus kos yang ada di Unika. Langsung teman-teman bisa akses melalui unika.ac.id/accommodation ya. Di screenshot terlebih dahulu nih, biar nanti kalau teman-teman dari Pekalongan mau cari tempat kos di sekitar kampus Unika, gampang banget. Jadi nggak perlu datang-datang ke Semarang gitu ya. Oke nih, selanjutnya nih. Tadi kan saya informasikan pendidikan bermutu yang ada di Kota Semarang. Salah satunya Unika Semarang nih. Nah, saya kasih tahu nih prestasinya Unika nih. Yang pertama nih, kita menjadi PTS pertama di Jawa Tengah yang terakreditasi A nih. Ini resmi nih dari Badan Akreditasi Nasional. Dan nggak sampai di situ, kita juga menjadi PTS terbaik se-Jawa Tengah. 2 tahun berturut-turut teman-teman. Ini versi Kemendikbud langsung nih, alias versinya Pak Nadiem gitu ya. Dan semoga nanti di tahun 2021 kita juga akan menjadi PTS terbaik se-Jawa Tengah lagi nih. Gitu. Nah, kalau di tingkat nasional, nah kita juga menduduki peringkat 50 besar nih, gabungan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta lainnya. 50 besar itu sangat sulit sekali teman-teman, karena di Indonesia jumlah universitasnya itu ada 4.500 universitas gitu. Jadi peringkat 50 besar itu sudah istimewa sekali teman-teman gitu ya. Jadi nggak kalah bergengsi nih dengan perguruan tinggi negeri lainnya nih. Ada juga perpustakaan, terus kita juga dipercaya untuk menyelenggarakan program profesi insinyur. Jadi kalau teman-teman mau kuliah S1, S2, S3 gitu ya, sampai sekarang kan S11 ya, betul kan itu HP ya. S1, S2, S3, teman-teman kalau mau kuliah di Unika bisa banget karena memang Unika sudah punya semuanya tuh. Gitu. Nah, prestasi apa aja sih? Ya, prestasi apa lagi nih yang dimiliki Unika? Nah, saya yakin teman-teman dari kelas 12, kelas 11, dan juga kelas 10, semuanya generasi milenial, di mana semuanya juga pasti punya smartphone ya. Saat ini pun pasti saya yakin semuanya lagi pegang smartphone nih, ya kan? Nah, jadi Unika menyadari itu. Jadi kalau teman-teman mau mendaftar di Unika, gampang banget nih. Teman-teman bisa langsung aja kunjungi di pmb.unika.ac.id. Jadi secara online melakukan pembayaran pendaftaran nih, teman-teman sudah bisa menggunakan QRIS. Saya yakin pasti semua di sini memiliki aplikasi Shopee, terus OVO, terus Gojek atau GoPay, pasti punya lah ya.
Jadi kalau mau melakukan pembayaran pendaftaran bisa menggunakan yang namanya QRIS nih teman-teman. Nah, karena kan saat ini kita pandemi ya. Nah, terus waktu kuliah ini kan bingung nih. Kuliahnya bagaimana, kerja kelompoknya bagaimana nih. Nah, kalau di Unika kita memiliki yang namanya Cyber Unika. Jadi di situ teman-teman itu bisa melakukan perkuliahan secara normal, tetapi ini online gitu. Mau kerja kelompok bisa, mau diskusi kelompok, mau eh, terus mengupload tugas, terus ketemuan sama dosen, janjian sama dosen, bimbingan skripsi, wah bisa banget komplit di Unika, gitu ya. Dan nanti kalau wisuda nih, nah karena wisuda kan pandemi ya bisa merayakan secara offline ya. Nah, maka Unika ini memiliki yang namanya teknologi fast tracking, di mana kita seolah-olah ini eh, di wisuda, tetapi ini menggunakan teknologi gitu. Dan yang paling penting nih, jangan sampai kalau teman-teman setelah lulus ini susah mendapatkan pekerjaan. Jangan sampai seperti itu. Nah, Unika memperhatikan itu teman-teman. Jadi kalau di Unika ini memiliki yang namanya pusat karir. Jadi kalau teman-teman setelah lulus nih, setelah selesai sidang skripsi sudah mendapatkan surat keterangan lulus, nah biasanya di email mahasiswa itu sudah banyak sekali tawaran-tawaran pekerjaan nih, gitu ya. Dulu berdasarkan pengalaman saya, karena memang saya alumni dari Unika nih, jadi waktu setelah lulus saya sudah mendapatkan surat keterangan lulus, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menawarkan lowongan pekerjaan ke email saya nih teman-teman. Sampai saya sendiri bingung nih mau mendaftar yang mana gitu ya. Nah, nggak sampai di situ. Misal kalau teman-teman masih belum cocok, tinggal kunjungi aja nih website kita di unika.ac.id. Karena di situ sudah ada bagian informasi lowongan pekerjaan yang diupdate setiap hari, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau setelah lulus mau cari pekerjaan, nggak perlu bingung lagi. Gitu. Dan kita juga sering mengadakan job fair. Gitu. Jadi pelatihan-pelatihan tentang tips dan trik interview gitu ya. Bagaimana penulisan CV itu kita lakukan terus melalui pusat karir itu untuk bimbingan ke teman-teman yang sudah mendapatkan surat keterangan lulus atau sudah mendapatkan ijazah gitu. Jadi jangan sampai teman-teman setelah lulus dari Unika ternyata kesusahan nih mendapatkan lowongan pekerjaan gitu. Oke, ada fasilitas apa lagi sih? Nah, ini tadi kan saya informasikan ada perpustakaan nih. Teman-teman bisa lihat di bagian kiri atas itu kece badai ya. Nah, kalau di perpustakaan Unika berbeda ya dengan perpustakaan mungkin sekolah lainnya atau universitas lainnya. Karena perpustakaan Unika ini seolah-olah seperti kafe, teman-teman. Jadi bukan berisi seperti rak-rak buku yang sangat banyak sekali. Nah, tetapi ini seolah-olah disulap menjadi sebuah kafe gitu. Dan harapannya nanti teman-teman bisa enjoy ya membaca buku. Nah, ada juga sport hall kemarin di tahun 2019 itu digunakan untuk Asian School Game, ada juga klinik. Nah, penawaran menarik banget untuk bapak guru dan mungkin orang tua nih yang ikut pada sesi kali ini. Misal nih, kalau siswa-siswinya atau teman-teman semua di sini kuliah di Unika, kan jauh dari orang tua ya. Misal suatu saat, aduh badannya kurang sehat nih atau kurang fit gitu. Teman-teman nggak perlu khawatir, di Unika kita memiliki yang namanya klinik. Dan ini gratis untuk teman-teman yang kuliah di Unika atau statusnya masih mahasiswa di Unika nih. Ini gratis, jadi mulai dari biaya konsultasi dengan dokter, biaya obatnya itu semuanya gratis, teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir nih untuk masalah kesehatan gitu. Ada juga lab komputer, kapel, tempat istirahat ibadah ya. Ada fasilitas perbankan gitu ya. Ada food court juga nih ya gitu. Nah, tadi kan saya informasikan pusat karir ya. Nah, ini kita mitra-mitra kerjasama Unika dengan perusahaan-perusahaan. Tentu masih banyak lagi, teman-teman. Nah, tapi kalau ditampilkan semua pada PPT kali ini, nanti gambarnya kecil-kecil ya. Gitu ya. Nanti masih ada seperti Vivo, terus ada juga PT Esta, gitu. Masih banyak lagi, teman-teman. Gitu. Oke, nah, ini kan tadi pusat karir. Nah, Kak, ada nggak sih program di mana kita kuliah di Unika tapi juga pengen kuliah di luar negeri? Ada banget, karena kita di Unika memiliki yang namanya program student exchange. Nggak hanya student exchange saja teman-teman, tapi di beberapa prodi, jika teman-teman nih pengen S1 di Unika, tapi juga pengen lanjut nih S2 di luar negeri, bisa banget. Salah satunya mungkin teman-teman juga bisa uh,
karena kita juga sudah bekerja sama nih dengan universitas-universitas luar negeri. Biasanya kalau kita kerjasama itu S1 di Unika, S2-nya di luar negeri, itu biasanya kita ke Taiwan gitu. Jadi karena memang kan Taiwan terkenal dengan pendidikannya yang sangat maju cepat ya, gitu ya. Nah, ini ada contoh-contoh beberapa kakak-kakak kelas yang pernah student exchange ke luar negeri. Ada yang sampai ke Jepang, ada yang sampai ke Roma gitu ya. Ada yang sampai ke Korea. Nah, siapa tahu yang cewek-cewek di sini pengen ketemu dengan opa-opa Korea. Nah, bisa banget nih kuliah di UK terus pengen student exchange ke luar negeri gitu. Nah, kalau di SMA itu terkenal dengan yang namanya ekstrakurikuler. Pasti nggak asing lah ya. Pasti di sini ada yang pernah ikut ekstrakurikuler bulu tangkis, terus sepak bola mungkin atau futsal ya. Kalau di Unika atau di tingkat universitas itu namanya unit kegiatan mahasiswa. Di Unika ada 23 UKM yang tingkat universitas, teman-teman. Yang teman-teman saat lihat pada layar nih, ini tingkat universitas. Tetapi di masing-masing fakultas itu masih banyak lagi UKM-UKM yang dikelola masing-masing fakultas. Jadi kalau misal di sini nih ada Kak Lili suka dengan bulu tangkis ya, bisa banget masuk di UKM bulu tangkis. Atau mungkin di sini Kak Jovian, nah pengen masuk di futsal, nah bisa banget karena di Unika memang sudah ada nih, gitu. Nah, siapa sih yang alumni dari SMA Santo Bernardus Pekalongan yang sudah kuliah di Unika? Nah, teman-teman pengen tahu kan? Nah, di sini ada Kak Clarissa, ada Kak Margareta, terus ada Kak Kiara juga nih. Nah, pasti Bapak Ibu guru sudah nggak asing lah ya dengan mereka-mereka dan atau teman-teman yang kelas 12 atau kelas 11 nih. Biasanya masih mengenal kakak-kakak kelas ini gitu. Nah, pengen nih siapa yang di sini pengen jadi mengikuti jejaknya Kak Clarista, masuk di akuntansi atau masuk di sastra Inggris seperti Kak Kiara nih. Nah, siapa tahu nih teman-teman masih kontak-kontakan dengan kakak-kakak kelas ini mau tanya-tanya tentang program studinya, tentang uh, belajarnya apa aja sih Kak. Nah, silakan nih langsung ditanyakan. Habis acara ini selesai langsung di chat aja nih kakak-kakak kelasnya. Kak, belajarnya apa sih kalau di Wika tentang di sastra Inggris gitu ya. Silakan tuh ditanyakan. Nah, ini kan alumni dari SMA Santo Bernardus Pekalongan. Nah, alumni Unika yang sudah malang melintang di tingkat nasional siapa aja sih? Nah, ini teman-teman. Misal kalau teman-teman di sini ada yang ingin menjadi seorang wali kota Semarang gitu. Contoh di sini Kak Vincent ya. Kak Vincent ingin menjadi wali kota Pekalongan misalnya. Ya, wali kota Pekalongan. Nah, itu bisa banget kalau di Unika nih. Gitu. Siapa tahu nanti Kak Vincent ini kuliah di Unika terus ya ingin menjadi seorang pejabat pemerintahan di kotanya di Pekalongan. Bisa banget kalau di Unika karena memang kita sudah memberikan Bapak Wali Kota Semarang saat ini, Bapak Hendro Priadi ini juga alumni dari Unika. Kalau tingkat internasional nih, ada Kak Ivana Hidayat nih. Sekarang bekerja di Belanda, teman-teman. Ada juga Kak Benedita Utami nih. Sekarang di Norwegia. Nah, Kak Benedita Utami ini bekerja di luar negeri dan mendapatkan suami luar negeri juga nih, alias bule. Gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau di kuliah di Unika gitu. Atau juga yang cowok-cowok pasti tahu Kak Diaris kita ya. Ini merupakan Miss Grand Indonesia di tahun 2017 nih. Gitu. Dan masih banyak lagi teman-teman alumni dari Unika yang sudah terkenal atau mulai melintang di internasional ya. Tapi kalau kita tampilkan semua nanti kecil-kecil nggak kelihatan gitu. Nah, ada fakultas apa aja sih yang di Unika? Ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada 10 fakultas dan di sini kan kalau saya lihat ada campuran ya dari kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS nih. Ada juga dari kelas 10 dan kelas 11. Nah, saya informasikan untuk teman-teman kelas 12 nih, apalagi yang dari jurusan IPS. Kalau dari jurusan IPA nih bebas nih, boleh memilih semua 10 fakultas yang ada di Unika. Bebas banget. Misal kalau di sini tadi ada Kak Nur Aryani ya, kan dari 12 IPA nih. Mau masuk ke jurusan teknik bisa banget gitu. Atau mungkin Kak Jason nih, Kak Jason yang mau masuk ke jurusan hukum bisa banget nih. Gitu. Jadi kalau
teman-teman dari IPA bebas memilih 10 fakultas yang ada di layar teman-teman nih. Tetapi misal kayak seperti yang dari jurusan IPS, kayak Kak Enrico nih ya, mohon maaf nih masih belum bisa memilih seperti Fakultas Teknologi Pertanian, terus Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan, dan yang pasti ya Fakultas Kedokteran. Jadi kalau teman-teman IPS, mohon maaf nih tidak bisa memilih 3 fakultas tersebut. Tetapi ini kalau teman-teman dari kelas 12 IPS seperti Kak Feliesta nih mau masuk di psikologi, mau masuk di bahasa dan seni atau ilmu komputer, bebas banget, boleh banget. Tapi 3 itu tadi Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan, dan Fakultas Kedokteran itu masih belum boleh ya, karena itu mewajibkan dari teman-teman dari jurusan IPA gitu. Nah, tadi kan fakultasnya, program studinya apa aja sih atau program pemintaannya apa saja sih? Nah, ini teman-teman bisa lihat ada banyak sekali gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini nanti bakal pusing deh. Nah, biar nggak bosan juga, saya akan tampilkan nih video profilnya Unika Sugiyopranoto Semarang. Biar teman-teman di sini ada gambaran nih, gimana sih video, ada program studi apa aja di Unika gitu ya. Oke, sebentar. Oke nih teman-teman. Nah, sambil melihat nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan saja di kolom chat biar nanti nggak keburu kelupaan ya. Oke teman-teman, selamat menyaksikan.
Oke teman-teman, itu ya. Tadi ya, teman-teman tadi sudah bisa lihat, itu tadi ada banyak sekali program peminatan yang ada di Unika. Nah, biasanya teman-teman sudah melihat nih. Nah, ada yang bertanya nih, Kak, ada beasiswanya nggak sih? Nah, ini saya mau kasih informasi beasiswa khusus untuk teman-teman dari SMA Santo Bernardus Pekalongan nih, ya. Oke, sebentar. Nah, sudah terlihat ya. Nah, karena teman-teman di sini dari gabungan antara kelas 10, 11, sama kelas 12. Nah, saya kasih informasi sebentar nih untuk teman-teman kelas 12. Teman-teman yang kelas 12, silakan mendaftar di Unika melalui jalur prestasi akademik atau menggunakan nilai rapot. Saya sarankan masuk di sini kenapa? Karena teman-teman cukup upload aja rapot kelas 10 dan kelas 11, teman-teman itu sudah bisa mendapatkan beasiswa uang gedung mulai 25%. Tapi itu minimal rata-rata rapotnya 75 ya. Jadi kalau saya yakin kan pasti di sini nilai rapotnya bagus-bagus semua ya, di atas 80, 85 ke atas semua ya. Nah, makanya silahkan mendaftar di Unika karena teman-teman akan mendapatkan peluang beasiswa uang gedung jalur prestasi akademik mulai 25% sampai 100% gitu ya. Jadi kalau misal di sini nilai rapotnya bagus-bagus semua nih. Contoh Kak Jason ini nilai rapotnya 100 semua ya Kak Jason ya. Nah, berarti Kak Jason ini nanti bisa mendapatkan peluang sampai 100% teman-teman. Gitu. Dan ini tanpa tes. Gitu ya. Tanpa tes. Jadi teman-teman tinggal upload aja berkasnya, teman-teman sudah bisa mendapatkan peluang beasiswa uang gedung nih. Gitu. Jadi nilai rapotnya mungkin 100 semua kayak Kak Jason tadi mendapatkan peluang nih bisa sampai 100% gitu. Itu kalau di jalur prestasi akademik. Ini bukan berarti teman-teman yang mendapatkan peringkat 1, 2, 3 atau peringkat 10 besar di kelas ya. Tapi ini cukup menggunakan nilai rapot masing-masing gitu. Nah, misal Kak, saya memiliki prestasi di olahraga. Syaratnya masih sama seperti tadi. Cuman ini rata-rata nilai rapotnya itu minimal 70 gitu. Jadi lebih rendah nih dibandingkan tadi di jalur prestasi akademik. Tapi kalau di jalur prestasi olahraga ini teman-teman juga perlu menyertakan piagam atau sertifikatnya nih. Gitu. Misal pernah juara tingkat kota, tingkat Pekalongan gitu ya, atau mungkin tingkat Jawa Tengah atau bahkan mungkin tingkat nasional atau internasional. Silakan diuploadkan saja di Unika. Siapa tahu nanti mendapatkan beasiswa uang gedung sampai 100%. Dan ini masih sama teman-teman, tanpa tes juga nih, gitu ya, tanpa tes. Jadi cukup upload berkasnya, terus buktikan juga dengan piagam atau sertifikat olahraganya, dan nanti nih bisa mendapatkan peluang beasiswa uang gedung sampai 100%. Dan untuk teman-teman di kelas 10 dan kelas 11, silahkan mempersiapkan diri, mendapatkan nilai rapotnya terus mungkin kalau bisa sampai 100 semua ya. Jadi sampai 100 semua, jadi nanti tahun depan atau 2 tahun lagi saat mendaftar di Unika ini bisa mendapatkan beasiswa uang gedung sampai 100% gitu. Kan lumayan banget ya kalau mendapatkan 100% nanti ya bisa lah minta papa mamanya, mintain sepeda motor baru gitu ya, misal gitu. Tapi jangan. Nanti saya ditodong papa mamanya nih. Oke, ini kalau jalur prestasi nih. Nah, khusus teman-teman yang peminatan di kedokteran, ini mohon maaf tidak bisa masuk di jalur prestasi, tetapi maksudnya di jalur reguler karena ada 4 tahap gitu. Terus Kak, cara daftarnya bagaimana? Cara daftarnya gampang banget. Saat ini teman-teman langsung kontak aja atau WA guru BK teman-teman masing-masing. Langsung tanyakan, Pak, Bu, ada nggak sih e-voucher, e-vouchernya Unika gitu ya. Langsung tanyakan saja nih. Nah, biar gampang juga teman-teman juga bisa langsung mengisi melalui pmb.unika.ac.id. Langsung aja isi di link tersebut, teman-teman sudah bisa mendapatkan pendaftaran di Unika gitu. Nah, informasi biaya kuliah di Unika berapa sih Kak? Nah, teman-teman bisa akses di join.unika.ac.id/pmbunika 2022. Biar gampang, langsung aja nih screenshot di layar karena juga sudah ada QR code-nya dan kita saat ini sudah masuk ke tahap kedua. Tahap pertama kita sudah tutup nih teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Karena kita cuma sampai 4 tahap aja nih. Gitu. Jangan sampai nanti kelupaan gitu ya. Terus kalau di Unika ada beasiswa apa aja nih? Nah, selain tadi kita memberikan beasiswa uang gedung di awal, saat teman-teman nanti menjadi mahasiswa aktif,
dan puji Tuhannya nanti mendapatkan prestasi ya gitu. Nah, teman-teman berpeluang mendapatkan beasiswa juga gitu ya. Tapi teman-teman ini harus apply lagi nih ke pengelola beasiswa yang ada di Unika. Karena di Unika juga ada beasiswa Yayasan Sanjoyo, terus ada juga beasiswa PPA gitu, dan masih banyak lagi nih. Gitu. Ada juga beasiswa paroki juga di Unika. Siapa tahu teman-teman di sini aktif di parokinya masing-masing, nanti bisa nih apply beasiswa paroki gitu. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk link presensi teman-teman bisa isi di join.unika.ac.id/sobat unika ya. Di scan aja QR code-nya di layar atau mungkin langsung aja diketikkan di smartphone-nya masing-masing atau di screenshot terlebih dahulu nggak apa-apa biar nanti nggak lupa gitu ya. Oke nih, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Ini saya melihat sudah ada beberapa pertanyaan nih. Gitu. Baik Kak Oke. Michael, silakan selanjutnya bisa kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Iya, Pak. Nah, misal kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan langsung ya ditanyakan di kolom chat atau mau tanya secara langsung bila boleh sekali gitu. Kak, saya sudah bertanya di komentar. Ya, oke, ini ada Kak Evan Santoso ya, benar ya. Nah, ini beberapa hari yang lalu nih saudara Kak Evan ini sudah kontak ke saya nih kebetulan nih. Kak Evan juara ya kemarin ya. Juara 3 ya kalau nggak salah ya. Benar ya Kak Evan? Iya, Kak. Juara catur ya, benar ya? Iya, Kak. Oke, nah nggak apa-apa nih. Karena kan Evan sudah mendaftar gitu. Keren sekali nih. Saya salut. Saya give applause dulu ya buat Kak Evan nih. Selamat nih sudah juara 3. Nah, Kak Evan kan ini sudah mendaftar di Unika ya. Terus kemarin katanya sudah juga mendapatkan pengumuman informasi uang gedungnya nih. Dan puji Tuhannya kemarin Kak Evan juara tiga catur gitu ya. Nah, boleh nggak sih dapat tambahan lagi gitu? Nah, untuk hal ini sedang saya tanyakan nih Kak Evan ke pimpinan kami. Siapa tahu nanti saya dirayu-rayu gitu ya ke pimpinan juga nih. Siapa tahu Kak Evan nih bisa mendapatkan beasiswa lebih gitu karena memang Kak Evan nih berprestasi. Kalau boleh tahu kemarin tingkat apa nih Kak juara tiganya? Tingkat nasional, Kak. Tingkat nasional, wah keren banget nih. Apalagi tingkat nasional, pasti pinter banget nih Kak Ivan ya. Nilai rapotnya juga 100 semua nih. Pernah ngalahin Dewa Kipas kayaknya ini Evan. Waduh. Nanti OTW dipanggil Deddy Kobuser nih Pak. Gitu Kak Ivan. Nah nanti akan untuk saat ini saya tanyakan terlebih dahulu ya Kak Ivan. Nanti akan saya kontak lagi ke saudaranya Kak Ivan, yang kebetulan rumahnya juga nggak jauh sama saya nih. Saya juga sudah sering kali kontak-kontakan dengan saudaranya Kak Evan. Nanti saya informasikan update-nya ya Kak Evan melalui saudaranya nih Kak Evan Ya, dari Kak. Kak Hendy, bener ya kemarin kayak kontak-kontakan ke saya tuh Kak Hendy. Gitu. Ya, benar. Itu gitu Kak Evan. Semoga menjawab ya Kak Evan. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, nah, ini ada lagi nih pertanyaan. Kak, di teknik informatika akan belajar menggunakan Unity atau Unreal Engine? Nah, pertanyaan bagus dari Kak Yanuar. Kak Yanuar, halo Kak Yanuar. Boleh dong dengar suaranya? Halo Suara. Kak, Oke. Kak Yanuar ini berarti tertarik dengan teknik informatika ya? iya Kak sama AI. Wah, keren banget. Wah, calon programmer deh ini, Pak. Oke, gini teman-teman. Kalau di Fakultas Ilmu Komputer yang ada di Unika, ini ada 5 program. Teknik Informatika, Sistem Informasi, E-commerce, terus Artificial Intelligence dan Big Data, dan Game Teknologi. Nah, yang ditanyakan oleh Kak Yanuar ini terkait dengan game teknologi. Karena Unity itu dan Unreal itu digunakan untuk game teknologi. Gitu. Jadi itu di tools-tools atau aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk game. Itu Kak Yanuar. Jadi kalau misal di teknik informatika itu yang dipelajari tentang struktur database, terus bagaimana membuat suatu website, membuat suatu aplikasi di mobile atau di smartphone gitu. Nanti juga akan mungkin diajarkan bagaimana sih membuat struktur database atau membuat SQL-nya itu secepat kayak di e-commerce, contoh di Tokopedia gitu.
berbeda dengan di artificial intelligence gitu. Kalau di artificial intelligence itu masih sama dengan teknik informatika, tetapi ini lebih penjurusannya kecerdasan buatan. Bagaimana kita mengelola data yang jutaan ini yang ada di internet, ada yang di database itu diolah secara cepat. Nah, itu dari artificial intelligence dan big data ini. Jadi, kalau tadi yang ditanyakan Unity dan Unreal, itu lebih tepatnya ke program game teknologi, Kak Yanuar. Gitu. Kalau fokus developer front end dan back end itu mana ya, Kak? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kalau ingin fokus ke developer front end dan back end, saya sarankan Kak Yanuar ini masuk di teknik informatika atau di sistem informasi. Ada juga mungkin bisa juga di e-commerce dan artificial intelligence, gitu ya. Tergantung fokusnya Kak Yanuar nih. Kalau mau misal nih mengencangkan di front end-nya, di UI-nya, nah saya sarankan Kak Yanuar ini masuk di e-commerce. Tetapi kalau ingin mengencangkan di bidang artificial intelligence-nya, jadi nanti khusus di back end mengolah data yang jutaan atau mungkin puluhan juta yang sangat banyak sekali, itu saya sarankan masuk di artificial intelligence atau di teknik informatika gitu. Nah, tetapi kalau di Kak Yanuar ini pengennya di bagian yang ada bisnisnya juga, nanti masuknya di sistem informasi gitu. Jadi kalau di sistem informasi itu bukan full belajar coding, tapi itu juga disisipi dengan dunia bisnis. Jadi codingnya itu nggak sekencang di teknik informatika gitu ya. Gitu. Jadi kalau sistem informasi itu ada dunia bisnisnya gitu. Gitu Kak Yanuar. Ada pertanyaan lagi Kak ya? Makasih, Kak. Oke. Ini kalau nggak salah nih Kak Evan juga tertarik nih di bidang Fakultas Ilmu Komputer ya. Nanti satu prodi nih dengan Kak Yanuar nih. Gitu. Gitu teman-teman, masih ada yang ditanyakan nggak? Iya, Kak Michael, ini ada satu pertanyaan yang disampaikan ke saya terkait dengan mungkin bidang IT juga ya. Ya. Apakah ada program untuk pemrograman editing foto seperti itu yang mempelajari editing foto dan hal-hal yang grafis seperti itu, desain-desain grafis? Oke, tadi pertanyaan tentang desain grafis ya Pak ya? Ya. Oke, nah gini teman-teman. Kalau desain grafis itu kalau di kita masuknya bukan di Fakultas Ilmu Komputer, tetapi di Fakultas Arsitektur dan Desain. Di situ terdapat ada dua program. Yang pertama ini arsitektur dan yang kedua desain komunikasi visual. Nah, misalnya tadi ada yang bertanya, saya tertarik dengan dunia grafis, dunia bagaimana membuat karikatur atau mungkin suka dengan fotografi gitu ya, suka editing video, ingin menjadi calon YouTuber gitu ya. Nah, bisa banget masuk di desain komunikasi visual. Jadi bukan masuk di Fakultas Ilmu Komputer, tetapi masuknya di Fakultas Arsitektur dan Desain, tepatnya di program desain komunikasi visual. Karena di situ nanti akan diajarkan tentang bagaimana membuat karikatur, terus bagaimana membuat animasi dalam bentuk 3 dimensi gitu. Itu semuanya di desain komunikasi visual gitu. Oke. Sangat menjawab sekali Kak Michael pertanyaannya, Iya. jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak tentang SKS per tahun berapa ya ada di Unika. Nah, tepat banget nih, pas banget Kak Hans nih tanya ini, karena saya ini juga mau menampilkan informasi biaya rincian detailnya berapa sih kalau yang ada di Unika, gitu ya. Oke, ini, oke, sudah terlihat ya teman-teman. Nah, misal nih, di sini tadi yang bertanya nih Kak Hans. Kalau boleh tahu Kak Hans ini dari kelas berapa Kak? Kelas 11, Kak. Oke, kelas 11. Enggak apa-apa nih. Nah, saya karena kelas 11, Kak Hans berarti nilai rapotnya harus 100 semua nih ya. Biar bisa tahun depan daftar di Unika dapat beasiswa uang gedung sampai 100% ya. Amin gitu ya. Semoga nanti tercapai nih. Nah, tadi yang ditanyakan Kak Hans ini biaya SKS yang ada di Unika. Nah, sebelum ke biaya SKS, saya akan kembali ke awal terlebih dahulu. Jadi kan kalau kita melakukan pendaftaran di Unika, pasti yang dibayarkan terlebih dahulu itu uang gedungnya gitu ya, atau UPP kalau kita menyebutnya dengan UPP. Misal Kak Hans ini ada ketertarikan di
tadi ini aja deh di teknik informatika karena tadi banyak nih yang tertarik di teknik informatika nih. Nah, nih misal tadi ada beberapa yang tanya di teknik informatika nih. Teknik informatika nih. Nah, ternyata di teknik informatika itu uang gedungnya atau UPP-nya itu ada di angka 22 juta, teman-teman. Nah, tapi yang di sini tadi Kak Evan dan Kak Yanuar ini nilai rapotnya itu bagus-bagus semua nih. Nah, minimal 75 teman-teman itu sudah bisa mendapatkan beasiswa uang gedung 25%. Alias teman-teman ini nanti cukup membayar di angka 16.500.000 rupiah. Itu sudah 4 juta lebih, teman-teman. Gitu ya. 4 juta lebih sudah sepotong tuh. Ternyata nilai rapotnya tuh bagus-bagus, teman-teman. Sampai 80 90 ke atas tuh. Berarti nanti peluangnya sampai 50%. Nah, alias teman-teman ini cukup membayar di angka 11 juta rupiah. Puji Tuhannya ternyata sampai dapat peringkat kedua atau beasiswa uang gedung 75%. Berarti cukup membayar di angka 5.500.000 nih yang saya kotain ini. Tetapi kalau nilai Kak Hans ini ternyata 100 semua gitu ya. Nah, ini bisa mendapatkan beasiswa uang gedung sampai 100% nih. Alias nggak bayar sama sekali. Jadi uang gedungnya dari 22 juta ini nggak ada yang dibayarkan sama sekali kalau mendapatkan beasiswa 100% ini. Gitu. Nah, ini untuk biaya uang gedungnya. Nah, nanti juga ada yang namanya biaya inisiasi yang ada di angka nih 1.200.000 rupiah nih. Nah, ini apa sih Kak biaya inisiasi? Ini merupakan biaya yang teman-teman bayarkan untuk jas alma mater ya, terus buku panduan, kartu mahasiswa dan lain sebagainya. Tuh, ini hanya dibayarkan sekali di awal. Sama persis yang ada di sini, 22 juta ini dibayarkan sekali saja di awal. Gitu. Nah, nanti untuk biaya semesterannya itu ada di angka 3.500.000 nih. Atau UKP kalau kita menyebutnya UKP. Itu 3.500.000 rupiah. Ini tiap semester gitu. Dan untuk biaya SKS yang tadi ditanyakan oleh Kak Hans itu ada di angka 250.000 rupiah per SKS. Gitu. Ya anggap aja kalau Kak Hans ini per semesternya ambil 20 SKS, berarti Kak Hans tiap semesternya perlu membayar di angka 5 juta rupiah untuk SKS-nya gitu. Dan nanti di awal atau di tiap semester teman-teman juga perlu membayarkan 350.000 rupiah. Ini merupakan uang kemahasiswaan. Tadi kan saya sudah informasikan di awal kalau teman-teman nanti kuliah di Unika nggak perlu khawatir ya tentang kesehatan gitu. Nggak perlu khawatir tentang kesehatan, wifi, terus listrik gitu. Bebas banget lah, pokoknya nggak perlu dipikirkan lagi itu karena teman-teman sudah membayarkannya tiap bulan atau tiap semester. 350.000 rupiah ini sudah mengcover teman-teman tiap semesternya. Kesehatan, internet, dan lain sebagainya. Jadi tidak dipungut biaya lagi nih. Gitu. Kecuali kalau misal nanti Bapak Ibu dosen memerlukan buku gitu ya. Nah, itu di luar itu gitu. Misal perlu fotokopi, ini ada dokumen ini nih, ada buku yang bagus untuk kita pelajari gitu. Misal teman-teman ingin fotokopi atau ingin membelinya, nah itu nanti di luar biaya yang sudah dibayarkan ini gitu. Gitu, Kak Hans. Semoga sedikit teman-teman juga menjawab ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Oke, maaf Kak, bertanya ada video editor juga dalam Fakultas Arsitektur dan Desain. Benar banget Kak. Di Unika juga ada nih. Kalau di Fakultas Arsitektur dan Desain, tepatnya di program peminatan desain komunikasi visual, itu juga nanti akan diajarkan tentang editing video. Nanti tergantung dari Kak Hubert ini pengen masuk di permintaan atau fokusnya di bidang apa gitu ya. Oke, ada lagi nih pertanyaan. Kak, untuk tanya kegiatan mahasiswanya apa aja sih di Unika? Oke nih. Pertanyaan bagus nih. Ada UKM apa aja yang di Unika? Nah, kalau sekedar informasi, kalau nanti teman-teman masuk di Unika, itu kan biasanya kalau dikenal itu ada yang namanya ospek ya. Nah, tetapi kalau di Unika berbeda banget. Jadi kita nggak ada yang namanya ospek, nggak ada yang namanya misal teman-teman diminta untuk bawa karung 50 atau 100 kilo gitu ya, yang isinya tepung gitu. Nah, itu suruh bawa. Nah, nggak seperti itu. Tapi di sini ya kita bawanya yang normal-normal saja lah ya, paling botol air mineral gitu atau karung beras yang ada di rumah biasanya gitu yang kapasitasnya 25 kilo. Tapi itu pun sangat jarang sekali karena kita memang nggak seperti itu teman-teman. Jadi kalau ospek di kita itu lebih ke pengenalan kampus, pengenalan dosen-dosen yang ada di Unika, pengenalan ruangan-ruangan, gedung-gedung yang ada di Unika itu apa aja.
Nah, itu lebih seperti itu gitu. Jadi kita nggak ada yang namanya kekerasan, kamu harus lari lapangan gitu. Nggak ada sama sekali. Kita melarang itu bahkan gitu ya. Karena memang kita ini ibaratnya sama semua gitu. Nah, terkait untuk UKM ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada juga basket, bulu tangkis, futsal ya. Ada juga inkai, terus ada radio juga, ada yang suka hobi menyelam. Di Unika juga ada nih SAR air gitu, atau yang suka yang tenis. Nah, ada juga nih di Unika gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Kak, jangan sebut nama ya. Lucu nih. Ada kakak-kakak yang masih di Unika masih dapat potongan lagi enggak? Tetapi sudah pengumuman. Oke. Jadi ibaratnya punya kakak kelas ya yang masih kuliah di Unika atau mungkin eh, sudah alumni di Unika atau papa mamanya alumni. Gini. Jadi kalau teman-teman yang sudah keterima di Unika melalui jalur prestasi akademik atau jalur prestasi olahraga, teman-teman jika memiliki nih alumni atau kakak kelas yang kakak-kakak ya, kakak-kakak, berarti kakak ya, kakak yang kuliah di Unika gitu ya, itu mohon maaf masih belum bisa digabungkan gitu, karena sekedar informasi nih, misal nih di sini KX gitu ya misalnya, KX ini punya kakak di Musel di prodi teknologi pangan deh, ternyata potongan satu orang kakak kelas yang kuliah di Unika atau alumni di Unika itu hanya 15%. Nah, misal KX ini keterima di jalur prestasi, itu aja minimal 25%. Jadi kami sarankan mending masuk saja di jalur prestasi. Gitu. Karena potongannya lebih banyak dibandingkan kalau KX ini apply di jalur uh, ini ya, di menggunakan beasiswa alumni, gitu, beasiswa keluarga, gitu. Oke, Kak, minta PTWT-nya boleh nggak? Boleh dong. Kak Yanuar nanti boleh nih, nanti chat ke saya. Nanti saya informasikan. Lebih tepatnya ini aja ya, informasi tadi, detail buku panduan ini ya, tadi yang informasi biaya kuliah nih. Nah, yang ini nih. Yang untuk buku yang ini, teman-teman nggak perlu repot-repot lagi chat ke saya, Kak minta bukunya gitu ya. Nah, teman-teman tinggal aja langsung download yang ada di link ini. Oke, sebentar nih. Saya tampilkan. Nih, nah, teman-teman langsung aja buka di join.unika.ac.id/pmb Unika 2022. Di situ sudah komplit jadwal pendaftaran, informasi biaya kuliah, cara melakukan pendaftarannya seperti apa, terus ada informasi beasiswa apa aja. Ini di link ini sudah komplit, teman-teman. Tinggal kunjungi aja nih, sudah gampang banget. Teman-teman bisa langsung scan QR code-nya, nanti langsung mengarah ke suatu link yang nanti di situ komplit isi data-datanya gitu. Kak, saya mau tanya jangan disebut nama ya. Waduh. Banyak yang malu nih Pak Bram di SMA Santo Benatus Pekalongan nih. Banyak yang namanya Mawar, Melati, Anggrek gitu aja ya. Bentar Kak, saya boleh bertanya? Oh, boleh boleh gimana gimana. Itu kan kalau misalnya kalau kalau mau buat menjadi developer game itu lebih bagus ilmu komputer atau desain komunikasi visual Kak? Oke, ingin menjadi developer game, benar ya? Soalnya saya itu pencinta game gitu, penasaran membuat game sendiri gitu. Oke, kalau Kak Benatus ini atau Kak Benatus, Kak Kevin ya, Ah, Kak iya. Kevin ini tertarik dengan bagaimana cara membuat game. Saya sarankan mending masuk di uh, game teknologi. Mana ini saya buka nih, game teknologi. Nah, ini kita terlihat ya, dimasuknya di game teknologi. Iya jelas. Karena di situ teman-teman akan diajarkan bagaimana membuat game, bagaimana merancang suatu alur cerita dalam game, bagaimana membuat karakter-karakter game. Nah, ini akan diajarkan di game teknologi. Berbeda dengan halnya kalau di desain komunikasi visual. Kalau di desain komunikasi visual ini nanti pasti akan membuatnya seperti poster, baliho gitu ya. Nah, itu nanti di desain komunikasi visual. Tetapi kalau Kak Kevin di sini ingin menjadi seorang developer game, saya sarankan masuknya di game teknologi saja nih. Gitu. Gitu Kak Kevin.
Oh iya, terima kasih. Iya, Kak Kevin kan kelas 11 nih. Saya Iya. Nah, berarti nanti semester ini nilai rapotnya harus 100 semua ya. Jadi tahun depan bisa apply di Unika dapat beasiswa uang gedung 100%. Gitu. Siap, Kak. Oke, ini ada yang tanya lagi nih tadi. Ya boleh disebutkan namanya Kak. Saya malu nih. Di Unika itu ada jurusan ilmu gizi, enggak ya? Oke, nah kalau di ilmu gizi, ini saya sarankan Kak yang tidak boleh disebutkan namanya. Masuknya di nutrisi dan teknologi kuliner. Pas banget nih, ini dari anak IPA nih. Saya nggak nyebutin nama loh ya. Tapi dari anak IPA nih. Anak IPA boleh banget masuk di Fakultas Teknologi Pertanian. Nanti masuknya di nutrisi dan kulineri teknologi nih. Akreditasinya juga A, teman-teman. Jadi universitasnya akreditasinya A, terus prodinya atau program pemerintahnya akreditasinya juga sudah A. Nah, misal kakak yang tidak boleh disebutkan namanya ini masuk di teknologi pertanian, ada penawaran spesial. Saya sebutkan ya. Nanti setelah lulus, kalau kak yang tidak boleh disebutkan namanya ini masuk di teknologi pangan, ya saya aneh ya, jadi bedanya kak yang tidak boleh disebutkan namanya. Mau masuk di teknologi pangan, nanti setelah lulus, nanti ini akan mendapatkan sertifikat ketahanan pangan. Sertifikat ketahanan pangan. Jadi misal nih setelah lulus mendapatkan sertifikat itu, teman-teman yang masuk di Fakultas Teknologi Pertanian ini, tepatnya di teknologi pangan, itu memiliki value lebih dibandingkan kalau misal tidak punya sertifikat ketahanan pangan. Jadi saat apply ke perusahaan, pasti sangat memiliki nilai lebih dibandingkan teman-teman yang tidak memiliki sertifikat tersebut gitu. Dan istimewanya kalau di teknologi pangan ini kita memiliki program fast track gitu ya. Jadi misal nih teman-teman mau S1 teknologi pangan, mau juga S2 teknologi pangan, karena memang di Unika sudah ada S2 teknologi pangan, silahkan langsung aja nanti di semester 3 atau 4 langsung aja ke dosen pembimbingnya gitu ya. Nanti tinggal tanya, Pak atau Ibu ada program fast track nggak sih? Gitu. Tapi ini perlu dilihat lagi dari nilai IPK teman-teman gitu. Jadi jangan sampai nilainya IPK-nya ternyata rendah, pengen masuk program fast track gitu. Jadi mohon maaf nih, jadi masih belum bisa gitu. Jadi khusus teman-teman yang memiliki IPK-nya lebih gitu. Oke. Oh Pak, ternyata sudah jam 12 ya Pak. Waduh, nggak kerasa nih Pak. Terima kasih nih Pak, saya sudah diberikan perpanjangan waktu 5 menit nih. Ya, baik. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya kembali? Oke. Masih ada 4 menit tersisa. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak, tapi nggak mau disebutkan namanya lagi nih Pak. Waduh. Rendah hati. Iya nih. Sombong. Kak mau tanya, akreditasi manajemen apa ya? Oke. Aduh. Manajemen nih, coba saya tampilkan manajemen. Nah, ini teman-teman. Tadi yang tanya akreditasi manajemen apa? Nah, teman-teman bisa lihat semuanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini akreditasinya A, gitu ya. Jadi mulai dari akuntansi, digital accounting, manajemen, perpajakan, semua akreditasinya A. Jadi universitasnya akreditasinya A, terus program pemerintahannya juga akreditasinya A, teman-teman. Gitu. Kak, jangan disebutkan namanya. Waduh. Oke. Kak, prospek jurusan di psikologi apa nih? Oke. Psikologi nih. Nah, jadi misal nih, teman-teman ada yang juga tertarik atau yang sering dicurhati sama teman-temannya gitu ya, atau ingin menjadi seperti Bapak Ibu guru BK gitu. Nah, masuknya di jurusan Fakultas Psikologi. Karena teman-teman di sini akan setelah lulus pastinya akan menjadi seorang HRD atau menjadi seorang psikolog, guru BK gitu ya. Itu melalui jurusan psikologi. Nah, tetapi teman-teman ini pengen spesifik, ingin menjadi seorang psikolog. Jadi ini setelah lulus S1 psikologi belum bisa langsung menjadi seorang psikolog, tetapi harus lagi lanjut studi di S2-nya psikolog. Di mana di Unika ini memiliki 2 program lagi nih,
Magister Sains Psikologi dan Magister Profesi Psikologi. Dan kedua program tersebut di Jawa Tengah hanya ada 2, teman-teman. Salah satunya di Unika. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman S1 psikologi, ternyata pengen S2 juga psikologi gitu. Nanti juga ujung-ujungnya kalau di Jawa Tengah salah satunya juga ada di Unika gitu. Jadi daripada repot-repot lagi cari universitas lagi ya, teman-teman mending S1-nya psikologi di Unika, lanjut S2-nya di Unika juga, karena memang ya ada potongannya, ada gitu. Jadi lebih ada hak istimewanya jika teman-teman S1-nya juga di Unika gitu. Oke ya, Kak izin bertanya, kalau misalnya kita sudah diterima di Unika dan kita sudah membayar tahap pertama, kemudian cara selanjutnya bagaimana ya? Maaf karena saya belum begitu paham. Tolong Kak, jangan disebutkan nama saya. Nggak boleh disebutin namanya semua nih. Oke. Jadi, misal kakak yang tidak boleh disebutkan namanya ini sudah membayar tahap pertama ya. Nah, tahap selanjutnya ditunggu saja Kak. 1-3 hari kakaknya akan mendapatkan nomor induk mahasiswa. Oke. Nomor induk mahasiswa itu yang nanti digunakan untuk melengkapi data diri yang ada di Sintak atau Sistem Informasi Terpadu Unika nih. Tadi kan saya di awal ada ini nih. Nah, di sini ada yang namanya Sintak Unika nih. Nah, di sini komplit. Jadi nanti setelah mendapatkan NIM, kakaknya ini langsung mengisi data diri yang ada di Sintak. Melengkapi deh, bukan mengisi lagi, tapi melengkapi. Gitu. Nanti melengkapi aja data diri yang di sini, terus jas alma maternya nanti ukurannya apa, nanti semuanya dilakukan melalui Sintak ini. Gitu. Udah, stepnya sampai situ aja. Nanti paling juga akan di-invite ke grup masing-masing program peminatan. Gitu, Kak. Atau juga misal kalau masih bingung nanti bisa ikut atau langsung tanya aja ke sosial media kita karena kita sudah waktunya sudah habis nih ternyata. Nggak terasa nih 5 menit. Nah, misal teman-teman masih memiliki pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan aja melalui WhatsApp kita atau mungkin Instagram. Jangan lupa juga follow sosial media kita, ada YouTube, TikTok, Instagram, Line juga, Facebook. Silahkan di follow gitu. Gitu Pak Bram. Terima kasih nih Pak. Waktunya nih Pak, saya molor sedikit. Ya, nggak apa-apa Kak Michael. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Kak Michael. Ya, teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan dan bertanya jawab apa saja yang Unika Sugio Pranoto miliki jurusan-jurusannya ya. Jadi saya rasa apa yang tadi disampaikan Kak Michael sudah sangat jelas dan tinggal kalian bisa mencari lagi informasi apa yang mungkin terkait dengan tadi pendaftaran dan hal-hal yang dibutuhkan di Unika. Oke teman-teman, Kak Michael, saya mewakili keluarga besar SMA Santo Bernardus mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan kesediaan Kak Michael untuk bergabung dalam acara virtual Bernard Education Fair ini. Mohon maaf apabila kami dalam beberapa kesempatan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Gitu. Oke, terima kasih Kak Michael, sehat selalu. Semoga semakin sukses dalam karir dan ya kita semua semakin bisa kembali bekerjasama dengan baik. Terima kasih Kak Michael. Ya, terima kasih Pak Bram, terima kasih Bapak Ibu guru semua. Terima kasih teman-teman nih yang tadi sudah tanya juga ya. Yang malu-malu namanya nih. Selamat siang, terima kasih jangan tetap jaga ya. Terima kasih. Saya izin ya Pak. Baik, terima kasih Kak Michael.